Halo, jumpa lagi bersama saya Dr. Gigi Rifki Al-Haris. Identitas dokter atau dokter gigi adalah hak untuk setiap pasien. Ketika pasien mengetahui identitas dokternya yang lengkap, pasien bisa nyaman dan tenang untuk berkonsultasi mengenai penyakitnya. Jadi biar nggak salah dokter, kamu harus tahu identitas dokter yang kamu konsulin. Apalagi kamu yang punya gigi kelinci. Jangan sampai yang nyamperin kamu justru dokter hewan, karena gigi kelincimu terlalu realistis. Mengetahui identitas dokter juga salah satu upaya agar si pasien terhindar dari orang-orang yang mengaku seolah-olah dia dokter gigi. Seperti ini misalnya. Masyarakat akan gampang sekali tertipu dengan para praktisi ilegal yang tidak memiliki kompetensi dan legalitas. Jas putih belum tentu dokter, bisa jadi perawat, laboran, apoteker, atau orang-orang yang sengaja mengenakan jas putih agar orang mengira bahwa dirinya dokter. Kayak dia tuh. Bahkan tidak semua dokter juga memakai jas putih. Tapi di masa pandemi ini, patokan jas putih sepertinya tidak relevan lagi. Saat ini justru kesulitannya adalah membedakan mana dokter, mana astronot. Mengetahui identitas dokter yang sudah menjadi hak pasien ini juga termasuk mengetahui spesialisasi dari dokternya tersebut. Jadi jangan sampai salah nyasar ke spesialis ini nih. Untuk mengetahui identitas si dokter, pertama-tama ketahuilah nama lengkapnya dulu. Cukup namanya saja, tidak perlu nomor sepatu atau nomor pakaian dalamnya. Itu namanya perawatan modus, bukan perawatan medis lagi. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya masyarakat kita ini pemalu. Hanya untuk sekedar menanyakan nama, tidak perlu khawatir, karena dokter dan dokter gigi diwajibkan untuk memasang pelang nama di tempat praktiknya, sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 41 Tahun 2004. Jika tidak ada pelang namanya, ditambah lagi jika kamu malu-malu untuk menanyakan nama lengkapnya, ya sebaiknya nggak usah coba-coba. Nah, setelah mendapatkan nama lengkap dokternya, terus apa lagi? Kita langsung masuk ke portal Cek Dokter. Oke, jadi seperti ini nih langkah-langkahnya. Pertama, masuk dulu ke portal kki.go.id. Kemudian ke menu Cek Dokter. Nah, di sini masuk ke form untuk memasukkan nama dokternya. Masukkan penggalan nama depan atau lengkap tanpa gelar. Nah, di sini penting banget untuk menuliskan namanya dengan benar. Apabila kamu tidak yakin nama panjangnya, lebih baik ketik saja nama pendeknya atau nama depannya dengan benar. Jadi, lebih baik menulis nama pendek dengan benar daripada menulis panjang tapi typo, karena datanya nggak akan cocok dan namanya juga nggak akan keluar. Dan ingat, yang dimasukkan adalah nama dokternya, bukan nama panggilan waktu kecil, atau nama bapaknya, nama belakang suami, apalagi nama mantan-mantan dan gendaannya. Kita coba ya, ini kita masukkan nama Rifki Al-Haris. Oke, kemudian masukkan kode verifikasinya, jangan sampai salah, kemudian kita klik tombol cari. Nah, keluar nama, kita klik aja. Nah, di sini akan keluar informasi-informasi si pemilik nama. Database KKI ini berisi nama dokter atau nama dokter gigi yang sudah terregistrasi dengan ditandai adanya nomor STR di sini. Dan masa berlaku STR juga tercantum. Jika dia terdaftar dan punya nomor STR, tapi masa berlakunya habis, artinya SIP atau surat izin praktik dokter tersebut di suatu tempat juga otomatis tidak berlaku juga atau perlu diperpanjang. Jadi seperti SIM, kudu diperpanjang juga setiap 5 tahun sekali. Nah, apakah STR itu? STR adalah surat tanda registrasi yang didapatkan oleh seorang dokter gigi setelah lulus dan mendapatkan titel dokter gigi, kemudian dia menjalani uji kompetensi dan berhasil lulus. Jadi, meski dia adalah seorang dokter atau dokter gigi yang sudah mendapatkan titel, tapi tidak lolos uji kompetensi, dia tidak akan terdaftar di database KKI ini karena belum memiliki nomor STR. Di bagian kualifikasi, kita akan mengetahui kompetensi seseorang tersebut, apakah dia dokter gigi atau dokter umum atau dokter gigi spesialis. Jadi di sini kalau tertulis dokter gigi, artinya dia dokter gigi umum, belum spesialis. Jika dia spesialis, maka di sini akan tertulis
dokter gigi spesialis apa? Apakah dia ortodonsia, apakah dia bedah mulut, atau spesialisasi yang lain. Nah, itu tadi cara bagaimana kita bisa mengecek apakah nama dokter atau dokter gigi tersebut sudah terregistrasi atau belum. Jika nama yang kamu input tidak benar, cek dulu apakah kamu penulisannya sudah betul, apakah itu nama aslinya, atau jangan-jangan adalah nama belakang suaminya atau bapaknya. Tapi jika penulisanmu sudah benar tapi tidak keluar juga, maka nggak usah coba-coba melakukan perawatan di tempat tersebut, karena sudah jelas praktiknya pasti tidak lengkap secara administratif atau tidak memiliki legalitas. Nah, jika kamu mengalami kejadian seperti itu atau menemui kejadian seperti itu, silahkan laporkan ke Dinas Kesehatan setempat. Oke, semoga bermanfaat dan